Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan kita masih membahas tentang kitabul fitan, fitnah-fitnah akhir zaman. Dan kita masih membahas tentang Dajjal, yaitu pada hadis 2244. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa fi bab tentang qatli Isa bin Maryam, membunuhnya Nabi Isa putra Maryam, ad-Dajjal, terhadap Dajjal. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa Nabi Isa julukannya Al-Masih, Dajjal juga julukannya Al-Masih. Bedanya kalau Nabi Isa itu Masihul Huda, Al-Masih yang membawa hidayah. Tapi kalau Dajjal itu adalah Masihud Dhalal, Al-Masih yang membawa kesesatan. Dalam ilmu bahasa Arab, kata-kata ibnu yang artinya anak itu kadang ditulis pakai alif, kadang tanpa alif. Kalau diapit oleh dua nama bapak anak, maka tanpa alif. Lah kenapa di sini pakai alif? Karena di sini bukan bapak anak, Isa itu anak, Maryam itu ibu. Nah, makanya muncul alif padanya. Seandainya diganti ya, Muhammad bin Abdillah, nah itu alifnya dihilangkan, Pak. Karena Nabi Muhammad putranya Abdullah itu bapaknya. Hadis 2244 dari Mujammi' ibnu Jariyah Al-Ansari radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqtulu, akan membunuh ibnu Maryam, Nabi Isa putra Maryam, ad-Dajjal, terhadap Dajjal, bi babi Luddin, pada pintu kota Lud. Lud itu nama satu kota. Kotanya di mana? Yang jelas di Damaskus atau di Syam, ya. Tapi letaknya di mana diperselisihkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan di Palestina, ada yang mengatakan di tempat yang lain. Ala kulli hal di daerah Syam, ya, Palestina termasuk Syam. Berikutnya 2245 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin, tidak ada seorang pun nabi illa kecuali waqat, dan sungguh telah anzara, mengancam kepada kepada umatnya, al-a'war, orang yang buta sebelah mata, yaitu al-kadzdzab, yang tukang dusta, yaitu adalah Dajjal. Ala, ketahuilah, innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah mata. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya pemelihara kalian, laisa bi'awar, tidak buta sebelah mata. Maktubun, tertulis, baina ainaihi, di antara kedua matanya, yaitu pada jidatnya, kafirun, tulisan kafir. Dalam riwayat yang lain kaf fa ra, jadi satu huruf dengan huruf yang lainnya terputus, ya. Kalau di sini sambung, kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ciri-ciri Dajjal yang pertama, matanya buta. Nah, sebagian orang tidak paham butanya itu di mana. Itu gara-gara adanya dua riwayat yang bertentangan. Satunya mengatakan a'warul ainil yumna, a'war pada matanya yang kanan. Satunya mengatakan a'warul ainil yusra, a'war pada matanya yang kiri. Padahal sama-sama sahih, Pak. Nah, yang benar adalah bahwasanya Dajjal itu a'warul ainil yusra, buta mata kirinya. Karena mata kirinya ini terhapus, tertutup oleh sesuatu, ya, oleh kulit atau oleh apa, ya, sehingga tidak bisa melihat. Adapun matanya yang kanan ini tidak buta, matanya menonjol keluar, ya, dan dia melihat dengan mata yang menonjol tadi. Maka lafal yang lain mengatakan a'warul ainil yumna, itu artinya bukan buta mata kanan, tapi cacat mata kanan. Kata-kata a'war memang bisa dimaknai cacat, karena berasal dari awarun, artinya cacat. Berarti yang kanan cacat, yang kiri juga cacat.
Cacatnya yang kiri sampai buta, cacatnya yang kanan tidak sampai buta, tapi metongol keluar begitu. Inabatun tofiyah, seperti anggur yang keluar dari dompolannya, dari umputnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tertulis kafir. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa tulisan kafir ini bisa dibaca oleh setiap orang muslim yang membenci amalan Dajjal. Maka kata kuncinya harus membenci amalan Dajjal. Kalau tidak membenci amalan Dajjal, maka tidak bisa membaca tulisan tersebut. Baik dia orang Arab maupun orang Indonesia bisa membaca tulisan kafir tadi. Meskipun asalnya dia nggak bisa tulisan Arab, Pak. Tapi begitu melihat Dajjal ada tulisan kafir, dia jadi bisa membaca. Itu apa? Keunikannya Dajjal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Dajjal itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Tapi diperselisihkan oleh para ulama, sudah ada itu siapa dia? Ada yang mengatakan Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad yang ada di Madinah. Makanya muncul bab baru, babu ma jaa fi dzikri, bab tentang Ibnu Sayyad, seseorang Yahudi namanya Ibnu Sayyad yang tinggalnya di Madinah. Tapi Ibnu Sayyad ini asalnya Yahudi kemudian masuk Islam, Pak. Nah, makanya muncul perselisihan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dia itu Dajjal, ada yang mengatakan dia bukan. Memang ciri-ciri sebagian Dajjal ada pada dirinya, sebagian ya, tidak semua ciri-ciri. Nah, mari kita baca tentang Ibnu Sayyad ini. 2246. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "Sahibani telah berteman dengan saya Ibnu Sa'id. Imma hujjajan, ada kalanya ketika kami berhaji, wa imma muhtamirin, ada kalanya ketika sedang umrah." Ya, dia lupa. Pokoknya pernah berjalan bersama Ibnu Sayyad ini. Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id sama ya. Jadi disebut Sayyad atau Sa'id sama aja. Fantalaqan nas, lalu orang-orang pun pergi. Wa turiktu ana, dan ditinggalkan saya Abu Sa'id wa huwa, bersama dia. Falamma maka tatkala khalastu bihi, saya bersendiri dengan Ibnu Sayyad tadi, iksya'artu, saya pun gemetar ya, berdiri bulu kuduk saya minhu, dari sebab Ibnu Sayyad ini. Wastauhashtu, dan saya merasa tidak nyaman minhu, terhadap Ibnu Sayyad. Kenapa? Mimma yaqulun nas, dari sebab ucapan para manusia fihi, tentang Ibnu Sayyad, bahwasanya dia adalah Dajjal. Di antara yang mengatakan dia adalah Dajjal itu adalah Sayyidina Umar. Makanya pendapat yang mengatakan Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal ya cukup kuat, karena salah satu yang mengucapkan adalah Sayyidina Umar. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar." Allah sudah meletakkan kebenaran pada lisannya Sayyidina Umar dan dalam hatinya juga. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Nah, tapi pendapat mayoritas ulama, Ibnu Sayyad ini dia Dajjal kecil. Dajjal kan banyak, Pak. Ada sampai sekitar 30-an Dajjal. Nah, Dajjal kecil salah satunya adalah Ibnu Sayyad ini. Sebelum masuk Islam ya. Kalau sudah masuk Islam ya nggak tahu lagi kondisinya gimana. Falamma maka tatkala nazaltu, saya turun, qultu lahu, saya berkata kepada Ibnu Sayyad, "Dha' mata'aka, silahkan taruh barang-barangmu haitsu tilka syajarah, di arah pohon itu." Nah, artinya dia pengen berada di tempat yang lain, tidak sepohon dengan Ibnu Sayyad. Kamu silakan di pohon sana, saya di pohon sini. Qala fa absara, lalu dia melihat ghanaman, kambing-kambing. Fa akhadha, lalu dia mengambil al-qadaha, wadah. Fantalaqa, lalu pergi. Fastahlaba, lalu memerah susu. Tsumma atani, kemudian dia datang kepada saya bila banin, dengan susu. Faqali, lalu berkata kepada saya, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ishrab, silahkan minum." Fakarihtu, maka saya benci, an ashraba, untuk minum, min yadihi, dari tangannya, syai'an, sesuatu, lima yaqulun nas, gara-gara ucapan manusia fihi, tentang Ibnu Sayyad. Faqultu lahu, maka saya berkata kepadanya, ini alasan aja Pak ya, hadzal yaum, hari ini, yaumun sha'if, hari yang panas. Wa ini akrahu, dan saya tidak menyukai fihi, pada hari yang panas, al-laban, susu. Susu nggak cocok untuk hari yang panas, karena susu juga keras ya, mungkin perut nggak cocok dan sebagainya. Qala li, berkata kepada saya, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id." Nah, jadi itu tampaknya Ibnu Sayyid ini paham ya. Ini Abu Sa'id nggak mau minum susu itu gara-gara orang-orang ngomongin tentang saya. Nah, akhirnya dia kemudian menjelaskan, "Wahai Abu Sa'id,
Hamam tuh saya sangat ingin an akhudha untuk mengambil hablan tali, fa uthiqahu lalu saya ikat tali tadi ila syajarah kepada pohon, thumma aftanik kemudian saya mencekikkan diri saya. Jadi mati bunuh diri dengan sebab gantung diri. Saya pengen begitu. Kenapa? Lima yaqulun nas, gara-gara ucapan manusia li kepada saya, wafiyah juga tentang saya. Jadi mereka ngobrolin saya bahwa saya dajjal. Mereka kalau ketemu saya juga ngomongin yang tidak enak-enak. Nah, saya pengen bunuh diri sebenarnya. Kemudian dia mengatakan, "Ara'aita, apa pendapatmu? Man khafiya alaihi hadithi." Orang yang tersembunyi pada saya cerita tentang pada dia tentang cerita tentang saya, fala yakhfa alaikum, maka tidak akan tersembunyi atas kalian. Artinya kondisi saya ini kalau orang tidak tahu akhirnya takut kepada saya, itu masuk akal. Tapi kalian kan sudah tahu tentang saya ini. Kalian hidup di Madinah, kalian bertetangga dengan saya. Jadi perbuatan apa saya setiap hari kalian kan sudah melihatnya. Kenapa kalian juga ikut membicarakan saya sebagai dajjal? Alastum, bukankah kalian a'lama lebih tahunya annasi para manusia bi hadithi Rasulillah terhadap hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarul ansar, wahai seluruh orang-orang ansar. Alam yakul, bukanlah sudah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kafir, sesungguhnya dajjal itu kafir, wa ana muslim, sementara saya kan muslim. Nah, ini perbedaan yang pertama. Dia kafir, saya muslim. Kok masih nganggap saya dajjal gimana? Yang kedua, alam yakul, bukanlah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu aqim, sesungguhnya dajjal itu mandul, la yuladu lahu, yaitu tidak diperanak untuk dia, enggak punya anak. Waqad khallaftu, sementara saya sudah meninggalkan waladi, anak-anak saya bil Madinah, di Madinah. Jadi Ibnu Sayyid itu punya anak juga, Pak. Muslim juga di Madinah, ya. Bahkan mungkin termasuk dari kelompok orang-orang yang baik, ya, orang-orang saleh. Ya, bapaknya bermasalah tapi anaknya tidak ada masalah. Ini dalil kedua, saya bukan dajjal. Yang ketiga, alam yakul, bukankah sudah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu lahu, tidak halal untuk dajjal Makkah wal Madinah, kota Makkah dan kota Madinah. Artinya apa? Dia tidak bisa masuk Makkah, tidak bisa masuk Madinah. Alastu, bukankah aku min ahlil Madinah, termasuk penduduk Madinah? Wa huwa dha, dan dia ini sekarang ini, yaitu saya sekarang ini, antaliku ma'aka, saya pergi bersama engkau ila Makkah, ke Makkah. Nah, berarti apa? Sudah ada 3 bukti bahwa dia bukan dajjal. Tapi bagi yang beranggapan bahwa dia dajjal, itu masih bisa jawab, Pak. Memang dajjal kafir betul, tetapi sekarang muslim, habis itu nanti akan murtad menjadi kafir, bisa kan? Memang dajjal itu adalah mandul, tapi bisa saja dulunya tidak mandul, habis itu kemudian menjadi mandul, bisa kan? Dajjal itu tidak bisa masuk kota Makkah dan Madinah, itu nanti kalau sudah muncul sebagai dajjal. Tapi kalau belum muncul sebagai dajjal, bisa saja masuk kota Makkah dan Madinah. Jadi kelompok yang pertama yang menganggap Ibnu Sayyid sebagai dajjal masih kekeh dia dajjal. Adapun alasan ketiga ini semuanya mentah, ya, karena itu bisa dijawab dengan jawaban tadi. Lalu Abu Sa'id mengatakan, mulai dari kalimat berikutnya itu adalah Abu Sa'id mengatakan, fawallahi, maka demi Allah, kata Abu Sa'id, mazala, tidak henti-hentinya Ibnu Sayyid yaji'u bihada, datang dengan ucapan seperti ini, hatta qultu, sampai saya pun berkata dalam hatinya, fala'allahu, barangkali Ibnu Sayyid ini makdzubun alaihi, dibuat-buat kedustaan atas dirinya. Jadi mungkin dia hanya dituduh saja, karena memang ada ucapannya tadi bahwasanya dia bukan dajjal adalah ucapan yang sangat-sangat kuat. Tsumma qala, kemudian Ibnu Sayyid mengatakan, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, wallahi demi Allah, la ukhbirannaka, sungguh betul-betul saya akan kabari kamu khabaran haqqan, satu kabar yang benar. Apa itu? Wallahi demi Allah, inni la a'rifu, saya tahu siapa dajjal, saya tahu. Yang kedua, wa a'rifu walidah, saya juga tahu siapa bapaknya dajjal, tahu saya. Orangnya siapa, bapaknya siapa, saya paham. Wa a'rifu, dan saya juga tahu aina huwa sa'ah, di mana dia itu saat ini minal ardi, di bumi.
Nah, jadi dia tahu 3. Siapa orangnya, bapaknya siapa, tempatnya di mana, saya ngerti. Orang-orang nggak tahu, saya ngerti. Nah, begitu ngomong begitu itu, fakultu, maka saya Abu Sa'id mengatakan, tabban laka, celaka kamu, sairul yaum, seluruh hari ini. Ya. Ini ungkapan orang Arab kalau sedang mengumpat begitu Pak. Celaka kamu ya. Dia mengaku bukan Dajjal, tapi tahu di mana Dajjal. Ngaku bukan Dajjal, tapi tahu siapa bapaknya Dajjal. Nah, ini berarti ada rekanan atau bagaimana ya. Bahkan dalam riwayat yang lebih lengkap ada tambahan. Seandainya ditawarkan kepada saya untuk menjadi Dajjal, saya nggak menolak. Nah, kurang ajar sekali kan? Jadi dia bukan Dajjal ngakunya, tapi kalau ditawari menjadi Dajjal mau dia. Nah, ini berarti temannya Dajjal. Ya. Makanya pendapat mayoritas ulama adalah bahwasanya Ibnu Sayyad itu Dajjalun minad Dajajilah. Ibnu Sayyad adalah satu Dajjal dari Dajjal-Dajjal yang ada, tetapi bukan Dajjal yang terbesar. Maka Dajjal itu dibagi 2. Ada Dajjal terbesar yang muncul di akhir zaman, ada Dajjal-Dajjal kecil yang semuanya pengibul-pengibul, pendusta-pendusta yang mereka mengaku sebagai nabi, mereka mengaku sebagai Tuhan dan macam-macam, mendapatkan wahyu dan sebagainya. Cerita berikutnya tentang Ibnu Sayyad yang menunjukkan atau menyebabkan sebagian orang mengira dia itu Dajjal. 2247 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, laqiya telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Sa'id dengan Ibnu Sayyad fi ba'di pada sebagian turukil Madinah, jalan-jalan kota Madinah. Fahtabasahu, lalu dia menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menahan Nabi maksudnya apa? Menyebabkan Nabi tidak melanjutkan perjalanan. Atau boleh juga fahtabasahu, lalu Nabi menahan Ibnu Sayyad. Artinya Nabi menyuruh Ibnu Sayyad berhenti. Berhenti, jangan lanjut. Bisa ada 2 kemungkinan makna dari ini. Wahwa sementara Ibnu Sayyad itu ghulamun, seorang anak kecil Yahudiyun yang agamanya Yahudi, walahu du'abah, dan dia memiliki jambul. Jadi rambutnya agak panjang begitu, jambulan. Di sini tidak disebutkan usianya. Ghulam itu yang jelas belum balik. Dalam riwayat yang lebih lengkap disebutkan rahaqal ihtilam. Dia sudah nyaris balik. Balik kan usia 15 Pak. Nah, kira-kira usia 13 atau usia berapa gitu. Wa ma'ahu, bersama Nabi waktu itu Abu Bakrin dan Umar radhiyallahu anhum. Faqallahu, maka berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tashhadu, apakah engkau bersaksi anni Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, atashhadu, apakah engkau bersaksi juga anta, engkau itu, anni Rasulullah, bahwa aku juga utusan Allah? Nah, kurang ajar sekali kan Pak. Ditanya apakah bersaksi, malah balik bertanya ya. Gantian, kamu bersaksi enggak mau jawab, malah mengatakan begitu. Maka Nabi SAW menjawab, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ada 104 kitab suci dari langit, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, jumlahnya ada 315 rasul, wal yaumil akhir, dan hari akhir, yaitu hari kebangkitan setelah kematian. Maka Nabi SAW kemudian berkata lagi, ma tara, apa yang kamu lihat wahai Ibnu Sayyad? Maka dia mengatakan, ara, saya melihat arsyan, singgasana, fauqal ma, di atas air. Ibnu Sayyad bisa melihat singgasana yang gaib, di atas air. Air maksudnya air laut. Nah, ini singgasana siapa? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjelaskan, yara, dia melihat arsya iblis, singgasannya iblis, fauqal bahri, di atas laut. Padahal singgasana ini singgasana gaib Pak, nggak kelihatan oleh mata manusia. Karena iblis itu kan tidak tampak kan. Nah, singgasana juga tidak tampak, tapi oleh Ibnu Sayyad dia bisa melihat. Nah, ini berarti keunikannya Ibnu Sayyad, mirip Dajjal ya. Ada kemiripan, dia bisa mengetahui sebagian perkara gaib yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya sahih, bahwasanya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Sebagaimana kita temukan hadisnya dalam Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblis, sesungguhnya iblis, yadau arsyahu, meletakkan singgasananya alal ma, di atas air. Ini hadis riwayat Jabir.
Tsumma yab'atsu, kemudian iblis mengirim sarayahu, pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. Maka yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling besar membuat fitnah terhadap manusia. Ada sebagian mereka mengatakan, wahai iblis, saya sudah berhasil melakukan ini. Maka iblis menjawab, kamu belum berbuat apa-apa. Sampai ada orang mengatakan, saya berhasil menceraikan seseorang dengan istrinya. Oleh iblis kemudian didekatkan dan dikatakan, nikma anta, kamu yang paling top. Jadi iblis itu paling suka untuk menceraikan antara suami dengan istri. Tapi bukan berarti setiap cerai itu jelek, tidak Pak. Ini maksudnya adalah cerai yang tanpa sebab. Kalau cerai ada sebabnya nggak ada masalah. Seperti Rasulullah menceraikan Hafsah, nggak ada masalah. Itu bukan gangguan iblis, bukan. Memang ada sebabnya Rasulullah mencerai. Justru kalau tidak cerai itu malah kurang bagus. Karena apa? Seseorang istri misalnya melakukan pelanggaran, tidak taat kepada Nabi, kemudian dicerai oleh Nabi, kan pantas seperti itu. Nah, untuk apa? Bikin jera kepada Hafsah. Akhirnya Hafsah kemudian dinikahi lagi oleh Nabi SAW, dirujuk lagi. Tapi yang tidak ada masalah kemudian menjadi cerai, ya. Atau dibuat-buat oleh iblis, nih, diganggu, istrinya diganggu untuk apa? Selingkuhan sama laki-laki, atau laki-laki diganggu untuk selingkuhan sama perempuan. Nah, itu yang seperti itu yang membuat adalah iblis. Jadi pokoknya kalau ada kefitnahan, kerusakan dalam rumah tangga yang bersifat sesuatu yang yang dosa atau maksiat seperti itu adalah gara-gara iblis. Kembali ke sini, kan? Ini tadi menunjukkan bahwasanya singgasana iblis betul-betul ada di atas laut. Qala, dia mengatakan, beliau bersabda, "Fama tara?" Lalu apa yang kamu lihat? Qala, Ibnu Sayyad mengatakan, "Ara shadiqan," saya melihat satu orang yang jujur, wa kadzibin, dan orang-orang yang dusta. Au qala, atau dia mengatakan shadiqin, beberapa orang yang jujur, wa kadziban, dan satu orang yang dusta. Nah, jadi perawinya ragu-ragu, apakah yang jujur satu orang ataukah yang dusta satu orang. Artinya apa ini? Artinya Ibnu Sayyad itu kadang ketemu orang yang jujur, kadang ketemu orang yang dusta. Dengan kata lain, dia kadang didatangi oleh setan ngomong sesuatu yang benar. Kadang-kadang didatangi setan tapi ngomong sesuatu yang batil. Memang seperti itu setan biasanya, ya, bisikkan sesuatu kadang benar, kadang salah, tapi lebih banyak salahnya daripada benarnya. Qala an-nabiyyu, maka bersabda Nabi SAW, lubisa alaih, telah dibikin rancu terhadap Ibnu Sayyad ini. Fada'ahu, maka tinggalkanlah Ibnu Sayyad ini. Da'a itu perintah untuk dua orang, ya. Tinggalkanlah wahai dua orang siapa? Abu Bakar dan Umar. Karena tadi kan bersama Abu Bakar dan Umar. Ini nggak usah digubris nih. Ini nggak penting ini Ibnu Sayyad ini. Akhirnya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Sayyad seperti ini ya gara-gara tadi, Pak, ada isu bahwasanya Dajjal sudah muncul, namanya Ibnu Sayyad. Maka oleh Nabi dicek apa benar dia Dajjal. Kalau memang dia Dajjal, ya, maka kita harus berwaspada kepada dia. Tapi kata Nabi enggak penting ini, ya, karena apa? Dia tidak seperti yang disangkakan kebanyakan orang tadi. Sekarang bukti yang lebih kuat bahwasanya Dajjal adalah Ibnu Sayyad. Ini hadis berikutnya. Ini bukti yang lebih kuat lagi bahwasanya Dajjal adalah Ibnu Sayyad. Apa buktinya? Diriwayatkan oleh Abu Bakrah, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yamkuthu, tinggal Abu Dajjal, bapaknya Dajjal, wa ummuhu, dan ibunya, 30 aman, selama 30 tahun. La yuladu lahuma waladun, tidak dilahirkan bagi keduanya seorang anak." Jadi sudah menikah 30 tahun tidak punya anak. Anggaplah menikah usia 20 tahun. 30 tahun tidak punya anak, berarti usia 50, ya, belum punya anak. Tsumma, kemudian yuladu lahuma, dilahirkan untuk keduanya ghulamun, seorang anak, a'war, yang buta sebelah mata, adarru syai'in, yang paling madaratnya sesuatu, wa aqalluhu manfaatan, dan paling sedikitnya manfaat. Jadi anak yang banyak madarat, anak yang sering ribut misalnya, dan tidak ada manfaatnya, sedikit manfaatnya. Tanamu aina, tidur kedua matanya, wala yanamu qalbuh, tapi tidak tidur hatinya. Jadi meskipun dia tidur,
Kalau ada orang ngobrolin tentang sesuatu, dia tahu Pak. Oh ini lagi ngobrolin saya. Ada kejadian sekitar dia tahu. Dan ini mirip apa para nabi ya. Karena para nabi itu kalau tidur itu hatinya tidak tidur. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain yang sahih atau disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna ma'syarul anbiya, sesungguhnya kami seluruh para nabi, tanamu a'yununa, mata-mata kami tidur, wala tanamu qulubuna, dan hati kami tidak tidur. Ini hadis riwayat Ibnu Sa'ad secara mursal tapi disahihkan oleh Syekhul Albani. Nah, jadi ada kemiripan antara Ibnu Sayyid dengan para nabi. Tapi dia bukan nabi, Pak, bukan ya. Dia adalah apa? Tadi Dajjal kecil tadi. Thumma kemudian na'atalana, Rasulullah mensifati kepada kami abawai, kedua bapaknya Dajjal tadi. Faqala, beliau bersabda, abuhu tuwal. Bapaknya Dajjal orangnya tinggi. Tuwal itu sangat tinggi ya. Kalau tawil tinggi, tuwal sangat tinggi. Kalau ditambah tasdid tuwal, nah itu sangat tinggi lagi. Jadi tawil, tuwal, tuwal. Ini tuwal ya, sangat tinggi. Darbul lahmi, yang sedikit dagingnya. Jadi tinggi tapi dagingnya sedikit, enggak gemuk ya, kurus tinggi ya. Ka'anna seolah-olah anfahu, hidungnya bapaknya tadi mingkor, yaitu paruhnya burung. Jadi panjang hidungnya ya, seperti paruh burung. Wa ummuhu, sementara ibunya Dajjal sebaliknya, firdakhiyatun, gembrot, tawilatu sadyen, yang gede susunya. Jadi gembrot seluruh tubuhnya gitu maksudnya. Faqala Abu Bakrah, maka Abu Bakrah berkata, fasami'na, kami pun mendengar bimauludin, ada seorang yang lahir fil Yahud, di tengah-tengah Yahudi, bil Madinah, di Madinah. Fadhahabtu, saya pergi, ana bersama Zubair bin Awam, hatta sehingga dakhalna, kami pun masuk, ala abawai, kepada kedua bapaknya si bayi tadi. Faida, ternyata na'tu Rasulillah, sifat yang disifatkan Rasulullah tadi, fihima, betul-betul ada pada bapak ibunya. Istrinya gembrot seluruh tubuhnya, bapaknya tinggi tapi kurus badannya. Fakulna, maka kami bertanya, hal lakuma walad, apakah kalian berdua punya anak? Maka keduanya menjawab, makasna, kami tinggal salasina aman, selama 30 tahun, la yuladu lana waladun, tidak dilahirkan untuk kami seorang anak pun. Suma, kemudian wulidalana, dilahirkan untuk kami ghulamun a'war, anak yang buta sebelah mata. Adarru syai'in, yang paling madarat dia itu, wa aqalluhu manfaatan, dan paling sedikit manfaatnya. Jadi diakui oleh bapaknya, anak kita ini madaratnya banyak, manfaatnya dikit. Tapi enggak apa-apa lah, sudah lama enggak punya anak ya, dikasih begitu ya terima saja. Tanamu ainahu, tidur kedua matanya, wala yanamu qalbuh, dan tidak tidur hatinya. Nah, ternyata ucapannya si bapaknya Dajjal mirip dengan sabda Nabi tadi. Nah, berarti mereka tambah yakin, wah ini Dajjal betul ini. Ini Pak, hadis yang paling mantap menunjukkan bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Tapi hadis yang tadi menunjukkan bahwa Ibnu Sayyid bukan Dajjal. Makanya dua pendapat itu insya Allah ada terus sampai hari kiamat, sampai Dajjal yang asli muncul ya. Nah, maka sebelum Dajjal yang asli muncul, nih pendapat seperti ini masih ada terus. Kalau saya mengikuti pendapat mayoritas ulama, dia bukan Dajjal terbesar, dia hanya termasuk dari Dajjal kecil tadi. Fa kharajna, lalu kami keluar, min indihima, dari kedua orang tadi, bapak ibu suami istri tadi. Fa idza huwa, ternyata si Ibnu Sayyid munjadilun, sedang berada di tanah, fi syamsi, di bawah terik matahari. Nah, jadi dia berjemur. Fi qatifatin, pada satu selimut, lahu, milik dia. Qatifah itu selimut yang ada juntaiannya ya. Jadi pinggirnya sini ada juntayan-juntayan gitu. Walahu, dan bagi dia hamhamatun, ada suara yang tidak bisa dipahami ya, bergumam gitu. Nah, maka disebut hamhamah. Fatakasyafa, lalu dia menyingkap an ra'si, dari kepalanya. Ini kan kerubutan tadi kan. Nah, kemudian dia membuka kerubutannya. Faqala, lalu dia bertanya, ma qultuma, apa yang kalian kedua berkata tadi? Jadi kamu tadi kan sudah ke rumah saya, kemudian bertanya sama bapak ibu saya, kalian tadi ngomong apa? Jadi dia ternyata mendengar Pak, padahal dia asalnya tidur, tapi dia mendengar suara tamunya tadi. Qulna, maka kami berkata, wahal sami'ta, apakah kamu mendengar? Maqulna, apa yang kami katakan tadi kepada bapak ibumu tadi? Qala, dia menjawab, na'am, iya, saya mendengar.
tanamu ainaya, karena tidur kedua mata saya, wala yanamu qalbi, dan tidak tidur hati saya. Hadis ini derajatnya hasan kata Imam At-Tirmidzi. Dan hadis hasan termasuk hadis yang bisa diterima. Tapi sayangnya dalam sanadnya ada perawi yang dhaif namanya Ali bin Zaid. Ini sudah terkenal, Ali bin Zaid Al-Alhani, itu seorang perawi yang dhaif. Makanya Syekh Albani menganggap hadis ini dhaif. Jadi ringkasnya hadis ini diperselisihkan sahih atau dhaif. Ada yang mengatakan dhaif yaitu Syekh Albani, ada yang mengatakan hasan. Hasan itu mirip dengan sahih yaitu bisa diterima, yang mengatakan adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Makanya perbedaan pendapat tentang Ibnu Sayyad apakah dajjal atau bukan ini sangat-sangat kuat gara-gara ada hadisnya. Bahkan ada yang mensahihkannya. Cerita yang lain tentang Ibnu Sayyad 2249 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra telah melewati Ibnu Sayyadin, Ibnu Sayyad fi nafarin, bersama beberapa orang min ashabihi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihim, di antara mereka ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa, sementara Ibnu Sayyad yal'abu, sedang bermain ma'al ghilman, bersama anak-anak kecil, indah, di samping utumi, bentengnya Bani Maghalah, yaitu Bani Maghalah ini satu bani yang ada di Madinah. Wa huwa gulam, sementara dia masih anak kecil yang nyaris balik tadi. Falam yash'ur, lalu dia tidak mengetahui, hatta daraba, sehingga memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahrahu, punggungnya, biyadih, dengan telapak tangannya. Tsumma qala, kemudian Nabi bertanya, atashhadu, apakah kamu bersaksi, anni Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah? Fa nadhara ilaihi, maka melihat kepada beliau Ibnu Sayyad. Lalu Ibnu Sayyad mengatakan, asyhadu annaka rasulul ummiyin, aku bersaksi bahwa kamu wahai Muhammad utusan untuk orang-orang yang buta huruf, yaitu orang-orang Arab. Jadi kami Yahudi, bukan nabinya bukan kamu. Kamu hanya untuk orang Arab saja, ya. Kami bukan nabinya bukan kamu. Tsumma qala, kemudian berkatalah Ibnu Sayyad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik bertanya, atashhadu anta anni Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini utusan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bi rusulih, dan kepada rasul-rasulnya. Nah, jadi hadis ini lebih lengkap daripada yang tadi, ya. Kalau yang tadi ketika Nabi bertanya, langsung Ibnu Sayyad balik bertanya. Kalau di sini Nabi bertanya, dijawab dulu. Jawabannya apa? Saya percaya kamu rasul, tapi bukan untuk semua manusia, untuk orang Arab saja, ya. Kami bukan orang Arab, yang enggak termasuk. Tsumma qala, kemudian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ya'tika, apa yang datang kepada kamu? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, ya'tini, datang kepada saya, shadiq, berita yang benar, wa kadzib, dan berita yang dusta. Kalau tadi dia mengatakan orang yang datang ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Kalau di sini yang datang adalah berita yang dusta maupun berita yang benar. Lalu Nabi SAW bersabda, khullita alaika, telah dibikin rancu terhadap kamu al-amr, urusan ini, ya, karena yang datang kepada kamu orang yang tidak semuanya jujur. Lalu Nabi SAW bersabda, ini sesungguhnya aku khaba'tu, aku sudah menyimpan laka untuk kamu, khabi'an, suatu simpanan. Artinya apa? Saya sudah simpankan dalam hati saya sesuatu untuk kamu jawab. Coba kamu tebak, kamu bisa jawab enggak? Kalau memang bisa jawab, berarti apa? Kamu mendapatkan wahyu. Kalau tidak bisa jawab, berarti kamu enggak mendapatkan wahyu. Wa khaba'alahu, dan Rasulullah itu sudah menyimpan untuk Ibnu Sayyad ayat pada surat Ad-Dukhan ayat 10. Yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Ingatlah hari di mana langit akan mendatangkan asap yang nyata. Ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar, ya. Ini belum datang, nanti akan datang menjelang kiamat. Maka Ibnu Sayyad menjawab, huwa duh, yang kamu simpan untuk saya adalah duh. Duh itu artinya sama dengan dukhan, asap. Jadi dalam bahasa Arab boleh disebut dukhan, boleh disebut duh. Jadi artinya sama. Hanya saja dia tidak bisa jawab persis apa yang disimpankan Nabi. Misalnya gini, saya batin satu kata, kamu tebak. Saya batin kata-kata sego, ternyata dia jawab nasi. Nah, nggak bisa berarti. Ya memang sego sama nasi itu sama, tapi berarti dia tidak bisa mengetahui isi hati saya.
Saya batin sego, dia batinnya apa? Nasi. Ini nggak bisa. Maka Rasulullah SAW bersabda, ihsa, rendahlah kamu, falan ta'dua, kamu tidak akan bisa melampaui qadroka, batas kamu. Nah, berarti kamu nggak bisa mengetahui perkara yang gaib. Kamu nggak mendapatkan wahyu. Kalau orang dapat wahyu, dia tahu apa yang disembunyikan oleh seseorang dalam hatinya. Kalau Umar berkata, Sayyidina Umar, ya Rasulullah, idzan li, izinkan saya, fa'adriba unuqah, saya pukul tangkuknya Ibnu Sayyad, saya bunuh saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, iyaku, jika adalah dia itu haqqan, benar. Maksudnya kalau benar Ibnu Sayyad adalah Dajjal, falan tusallata alaihi, maka kamu tidak akan dijadikan berkuasa terhadap Dajjal. Kamu tidak akan bisa bunuh Dajjal, tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau Dajjal kamu bunuh, berarti Dajjal tidak akan muncul di akhir zaman. Padahal Allah sudah menakdirkan Dajjal akan muncul. Nah, berarti kamu nggak mungkin membunuh Dajjal, nggak mungkin, nggak bisa. Allah sudah menetapkan sesuatu, nggak bisa ditolak. Nabi Musa kan juga begitu kan. Fir'aun sudah 2 tahun Pak membunuh bayi-bayi. Satu bayi dibunuh, satu bayi tidak. Supaya tujuannya supaya tidak lahir Musa. Ternyata Nabi Musa jadi setahun membunuh, setahun tidak, kira-kira begitu ya. Nah, maka pas masanya kelahiran Nabi Musa alaihissalatu wassalam, itu pas masanya si Fir'aun membunuh. Maka Musa ini semestinya sudah dibunuh, tapi ternyata oleh Allah diselamatkan, dilemparkan ke kali, ke sungai ya. Kemudian ditemu oleh istrinya Fir'aun, akhirnya dia merasa iba, kemudian mau merawat. Sementara yang Harun itu lahir pada tahun di mana Fir'aun tidak membunuh bayi. Jadi memang free ya, tahun itu free ya, Fir'aun tidak membunuh bayi. Maka lahirlah Nabi Harun alaihissalatu wassalam, maka Nabi Harun aman ya, tapi Nabi Musa tidak aman. Tapi justru yang tidak aman itulah yang kemudian menghancurkan Fir'aun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, wa illam yakunhu wa illa yakunhu, kalau Ibnu Sayyid ini bukan Dajjal, fala khaira laka, maka tidak ada kebaikan untuk kamu fi qatlih, di dalam membunuh dia. Nggak ada perlunya membunuh Ibnu Sayyid. Kenapa? Satu, dia anak kecil. Ngapain kita bunuh anak kecil? Membunuh itu orang sudah dewasa, sudah punya dosa. Dia belum punya dosa, ngapain dibunuh? Yang kedua, dia mungkin termasuk kafir dhimmi, karena kan tinggal di Madinah Pak. Tinggal di Madinah itu berarti ada kalanya dia menjadi kafir dhimmi. Jadi bayar pajak kepada umat Islam sehingga aman di kota Madinah. Kalau dia tidak kafir dhimmi, dia kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam, berarti nggak ada perang. Nah, kalau kafir dhimmi nggak boleh dibunuh, kafir mu'ahad nggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma satu, kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam, itu yang boleh dibunuh. Nah, maka Nabi mengatakan nggak ada baiknya untuk membunuh dia, masih kecil dan dia bukan kafir harbi. Qala Abdul Razzaq, berkata Abdul Razzaq menjelaskan hadis ini, yakni Dajjal, maksudnya adalah Dajjal. Jadi maksudnya kata-kata dia, jika benar dia itu Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuh. Jika tidak benar dia Dajjal, maka tidak ada baiknya untuk membunuh dia. Akhirnya Rasulullah wafat, Ibnu Sayyid masih hidup sampai pada masa tadi Abu Sa'id tadi. Jadi Abu Sa'id tadi bersama Dajjal tadi itu adalah bersama Ibnu Sayyid tadi adalah ketika Nabi sudah wafat. Terus pertanyaan, Ibnu Sayyid itu kira-kira apakah dia itu betul-betul calon Dajjal sehingga Ibnu Sayyid itu waktu itu tinggal di Madinah, ya kan? Kemudian ngilang, sembunyi untuk menjadi Dajjal nanti di akhir zaman. Apakah seperti itu ataukah tidak? Karena orang-orang yang meyakini Ibnu Sayyid adalah Dajjal, mereka merasa heran pada waktu Harrah, Yaumul Harrah. Yaumul Harrah itu adalah pada masa khilafahnya Yazid bin Muawiyah. Terjadi perang dahsyat di kota Madinah. Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah menyerang penduduk Madinah. Banyak yang mati, sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana nasib Ibnu Sayyid? Nasibnya Ibnu Sayyid pada hari itu hilang. Pergi kemana? Nggak ada yang tahu. Dicari di jenazah-jenazah yang ada, nggak kelihatan. Nah, bisa saja orang kemudian berpikir, oh berarti Ibnu Sayyid itu Dajjal, betul itu.
Waktu itu dia belum Dajjal. Kemudian pada kejadian Harrah ini dia ngilang untuk sembunyi, nanti akan keluar lagi menjadi Dajjal. Nah, pikiran seperti itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Makanya Imam Tirmidzi kemudian membuat bab baru, bab baru. Tapi ini tidak ada judul karena masih ada kaitannya dengan Ibnu Sayyad. Nah, mari kita baca hadisnya 2250. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'alal ardi, tidak ada di atas muka bumi, nafsun manfusatun, suatu jiwa yang dilahirkan, yakni yaum, yaitu hari ini. Ta'ti 'alaiha mi'atu sanatin, yang melewati terhadapnya 100 tahun lagi." Maksud apa hadis ini? Maksudnya ketika saya bersabda ini 100 tahun lagi, maka orang-orang yang sekarang ada di atas muka bumi tidak mungkin ada lagi, semuanya pasti sudah mati. Nah, ketika Nabi bersabda ini, termasuk yang dimaksud adalah Ibnu Sayyad. Berarti Ibnu Sayyad itu pasti sudah mati, Pak. Kenapa? Karena sudah melewati 100 tahun dari sabda Nabi tadi. Nabi bersabda ini kapan? Beliau bersabdanya adalah pada tahun 10 Hijriah. Ya Pak, tahun 10 Hijriah ya. Jadi akhir hayat Nabi. Hampir wafat beliau mengatakan seperti itu. Nah, ternyata dihitung oleh para ulama betul-betul sesuai fakta. Ada seorang sahabat Nabi terakhir mati namanya Abu Tufail. Siapa Abu Tufail? Amir Ibnu Wasilah. Nah, ini sahabat Nabi yang terakhir kali mati, Abu Tufail. Matinya kapan? Matinya 110 Hijriah. Nah, pas kan? Nabi mengatakan tadi 10 Hijriah. Kata Nabi 100 tahun lagi semua yang ada di atas muka bumi pasti mati. Nah, ternyata sahabat Nabi yang terakhir mati, matinya tahun 110 Hijriah. Nah, dari sini diketahui berarti Ibnu Sayyad sudah mati. Karena Nabi di sini mengatakan tidak ada satupun jiwa yang terlahirkan hari ini. Kalau sudah ada di bumi, maka pasti 100 tahun lagi pasti sudah mati. Berarti dia sudah mati, Pak. Adapun dicari jasadnya nggak ketemu, nah itu urusan lain. Ya, bisa jadi ada yang gondol jasadnya kemana. Bisa jadi jasadnya sudah remuk ya, sehingga tidak terdeteksi wajahnya. Bisa jadi juga dimakan oleh singa pada malam hari ya. Karena apa? Masih ada singa waktu itu, sehingga kemudian dimakan oleh binatang-binatang buas sehingga hilang jasadnya. Bisa jadi, wallahu a'lam bishawab. Maka terakhir kesimpulan tentang Ibnu Sayyad, dia bukan Dajjal yang terbesar. Adapun hadis-hadis yang mengatakan dia Dajjal yang terbesar, itu semuanya ya tidak sangat pasti menunjukkan dia sebagai Dajjal. Hadis yang lain 2251 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, telah salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam salat Isya di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti pada tahun tadi 10 Hijriah tadi. Maka tatkala beliau salam, beliau berkata, "Araitakum, apa pendapat kalian lailatakum, malam kalian hadhihi ini, ala ra'si, di atas puncak mi'ata sanatin 100 tahun minha, dari hari ini, dari malam ini, la yabqa, tidak akan tersisa, mimman huwa, dari orang-orang yang dia itu ala dhahril ardi, ada di atas muka bumi sekarang, ahadun, seorang pun sudah tidak akan tersisa, semuanya sudah mati." Maka Ibnu Sayyad berarti termasuk yang sudah mati. Kemudian saya akan membahas masalah lain, yaitu para ulama berselisih pendapat tentang hayatu al-Khadir, kehidupan Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Masih hidup atau tidak? Pendapat pertama, pendapat jumhur mengatakan hayyun, Nabi Khidir masih hidup. Jadi hari ini masih ada Nabi Khidir, tapi tempatnya di mana nggak ada yang tahu. Yang jelas di bumi, Pak, tapi sembunyi di mana nggak ada yang tahu. Seperti Dajjal, Dajjal sudah ada, tapi tempatnya di mana nggak ada yang tahu. Ya'juj Ma'juj masih hidup nggak? Masih. Tempatnya di mana? Nggak ada yang tahu. Jadi manusia sehebat apapun ternyata masih kurang hebat, Pak. Padahal bumi ini kan cuma satu bundaran saja, toh, satu bulatan saja. Manusia disuruh menguasai seluruh bumi nggak bisa. Cari Dajjal di mana nggak tahu. Cari Nabi Khadir di mana nggak tahu. Cari Ya'juj Ma'juj di mana nggak ada yang tahu.
Mereka sombong, mereka mengatakan kami sudah sampai ke Mars, kami sudah sampai ke apa? Bulan. Mungkin cuma tipu-tipuan, cuma bumi aja nggak bisa menguasai. Lagi nama mengatakan sampai bulan dan sebagainya. Pendapat Imam Bukhari mengatakan bahwasanya mayit Nabi Khadir sudah mati. Kenapa? Satu, semua hadis bahwasanya Nabi Khadir masih hidup tidak ada satupun yang sahih. Tidak ada satupun yang sahih. Yang kedua, sabda Nabi tadi, beliau mengatakan kalau ada orang masih hidup di atas muka bumi hari ini, maka 100 tahun lagi sudah mati. Berarti Nabi Khadir kalau masih hidup di masa Nabi, sekarang pun sudah mati, karena sudah melewati 100 tahun. Dan saya mengikuti pendapat Imam Bukhari, meskipun menyelisih mayoritas ulama, tapi saya senang dengan pendapat Imam Bukhari dengan sebab dua alasan tadi. Kemudian kita lanjutkan, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fawahilan nas, maka orang-orang salah paham fi maqalati terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tilka, sabda tersebut fi ma yatahaddatsun, tentang apa yang mereka bicarakan min hadhil ahadits, dari hadis-hadis ini amiati sana, dari 100 tahun. Jadi orang-orang mengira bahwa 100 tahun lagi bumi sudah tidak ada penghuninya, berarti sudah mati semua, akan terjadi kiamat. Nah, itu pemahaman orang salah terhadap hadis tadi. Dan ternyata setelah lewat 100 tahun masih banyak orang. Nah, karena itu dijelaskan oleh Ibnu Umar, wa innama, tiada lain yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan sabdanya tidak tersisa dari orang-orang yang hari ini ada di atas muka bumi seorang pun, yuridu, beliau bermaksud bidzalika, dengan sabda tadi, ayyan kharima, bahwasanya sudah lenyap dzalikal qarnu, generasi tersebut. Generasi itu 100 tahun, Pak. Nah, generasi 100 tahun sejak Nabi bersabda itu sampai 100 tahun ke depan sudah nggak ada yang hidup lagi. Itu ya, bukan berarti sudah tidak ada manusia lagi, bukan. Manusia masih banyak, tapi generasi yang tadi sudah nggak ada satupun yang masih hidup. Dari sinilah para ulama kemudian membuat satu definisi bahwasanya al-qarnu, yang disebut generasi itu adalah mi'atu sanatin, 100 tahun. Tapi memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan satu generasi bukan 100 tahun, tetapi satu generasi itu adalah sittuna sana, 60 tahun. Kenapa ada yang mengatakan satu generasi sittuna sana, 60 tahun? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya usia umatku itu rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, berarti satu generasi itu adalah antara 60 sampai 70 ya. Situn 60 ila sab'in, 70 sampai 60 sampai 70, itu satu generasi. Baik, kalau sudah 80, nah itu sudah generasi yang lain, karena biasanya sudah mati pada usia 60 atau 70. Dan kita lihat Rasulullah usianya berapa? 61 tahun. Abu Bakar 61 tahun. Umar 61 tahun. Utsman 85 tahun. Ali kalau nggak salah juga 61 tahun. 61 itu dengan hitungan Masihiyah, tahun Masehi. Tapi kalau hitungan Hijriyah usianya 63 tahun. Jadi bapak-bapak yang sudah usia 61 tahun siap-siap nanti malam ya. Siap-siap salat tahajud maksudnya. Kalau siap-siap mati, semua kita harus siap mati ya. Bisa saja ya. Kita masih muda, mati itu bisa saja, sangat bisa. Baik, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada sisa waktu 7 menit, kalau ada pembahasan persilakan.